You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Redemption ever came. Rara. Andre, balik. Zuma udah nunggu kamu di mobil. Ayo bakal nyusul. Tuan Vero. Iya Ria, kenapa? Anda senang dengan kematian Rara? Apa yang kamu bicarakan, Ria? Rara adalah anakku. Tentu aja, aku sangat sedih kehilangannya. Sudahlah, ayo pulang. Andre, jangan sedih gitu dong. Lupain Rara ya. Ayo, ikut gue main lempar batu. Hai Baba, kenapa Andre nggak mau bicara sama gue? Mungkin dia marah padamu. Oh iya? Karena apa? Karena ia sibuk menyelamatkanmu. Jadinya adiknya meninggalkannya. Semuanya salahmu. Andai aja kamu tidak masuk ke dalam hidupnya, semuanya nggak bakal kayak gini. Udah. Maafin gue ya. Bukan salah lu kok, Ria. Maaf ya. Udah seharusnya gue ngelindungin lu sebagai balas budi waktu itu. Udah ya. Bukan salah lu kok. Udah ngebucin ya? Sini masuk ke markas. Diskusi. Jadi gimana buat planning selanjutnya? Planning buat apaan? Kan gak mungkin kita berhenti sampai sini aja. Jangan karena kita udah tangkap Melda, kita bisa tenang gitu aja. Ingat apa aja yang diucapin Melda tadi. Masih ada orang di balik ini. Apa kita bebasin Melda aja? Kita jangan percaya sama Melda gitu aja. Rara itu kemungkinan meninggal gara-gara racun pertama yang masuk ke tubuhnya. Siapa lagi kalau bukan Melda pelakunya? Bener, kita semua tahu kan betapa liciknya Melda itu. Jangan langsung mengambil keputusan gini. Gua kasih beberapa opini dari gua. Jangan malah beranggapan segala ucapan Melda itu alibi. Gini, dia bener. Kalau emang dia cuma ngincer keluarga gua, dia ngapain capek-capek ngelibatin Andre? Tapi Re, Andre kan sering bareng lu, dia sering ngelindungin lu. Kalau Andre terus bareng lu, ya dia nggak bisa dong ngincer lu. Oke, gua terima masukan lu. Tapi kalau emang dia ngincer keluarga gua dan ngeteror gua pakai kode-kode di buku itu udah cukup. Gua bakal datang ke desa. Jangan kalian beranggapan gue ke desa gara-gara Andre. I say no. Gue ke desa atas buku itu. Cukup pakai teror itu
dia bisa target gue dengan mudah. Gak usah capek-capek bunuh Rara. Gak usah capek-capek ngelibatin Mira dan lainnya. Satu lagi, kematian Rara masih janggal. Jelas-jelas di rumah sakit. Bokap, nyokap gua, Mako juga ada di sana buat ngejagain Rara. Tapi gimana ceritanya dia biasa diracunin gitu aja? Nah, di situ gue juga bingung, Dre. Dan anehnya lagi, CCTV di ruangan Rara itu hancur gitu aja. Dan pas kita mau nyari tahu siapa yang ngehancurin, video rekaman CCTV di saat itu hilang. Satu hal janggal lagi. Kenapa kasus kematian Rara ini ditutup gitu aja? Padahal ini kasus kematian dari keluarga terkenal, keluarga Navero. That is so annoying. Loh, lu tahu dari mana? Kayak belum tahu gua aja lu. Gua punya banyak sumber, Wir. Ditutup. Mau gak mau kita harus ngebebasin Melda dari penjara. Gue bakal ngomongin ini ke bokap gue. Siapa tahu dia mau bantuin gue soal dananya. Kalau emang dia cuman alibi doang, kita jerumusin lagi aja dia ke penjara. Bokap lu, jangan. Udah, lu masih gak percaya sama bokap gue. Dia udah sepenuhnya baik, Re. Percaya sama gue. Yaudah, ayo. Pak. Iya, Andre. Kenapa? Andre boleh minta uang gak, Pak? Buat ngebebasin Melda dari penjara. Apa? Kamu gila, Dre? Gara-gara dia adikmu meninggal dunia, Dre. Kayaknya dugaan gue salah deh. Tuan Vero gak kelihatan senang sama sekali pas dengar Melda bakal bebasin. Dia juga kelihatan marah karena Melda ada sangkut pautnya sama Rara. Ya, pas kita datengin sel penjara Melda buat perjanjian. Kalau dia dibebasin dari penjara, dia bakal bongkar siapa pelakunya. Ada kok alasannya, kenapa Andre sama Rhea percaya sama dia. Ini demi kebaikan Rara, Pak. Rara bukan dibunuh sama Melda seorang. Ada orang yang lebih besar di balik ini. Baiklah, ayah akan ngasih uangnya besok. Untuk sekarang kalian istirahat dulu. Ini udah larut malam. Ayah bakal siapin hari ini. Gak mungkin kan dia ngedukung rencana kita ini. Bokap gue nggak setujuin ini. Besok dia bakal siapin uangnya. Gue kok masih agak ragu ya buat rencana kita ngebebasin Melda. Kenapa nggak kita datengin aja terus kita diskusi? Otaknya Melda itu licik banget. Dia cuma minta kita ngebebasin dia, baru dia mau ngasih tahu semuanya. Enggak. Bentar, lihat ini. Sel penjara Melda sama keluarganya dibakar. Sialan, kita harus kesana sekarang. Permisi, Bu. Kalau boleh tahu, ini yang kebakaran di bagian mana ya, Bu? Di sel penjara tahanan baru, sel nomor 3 dan 7. Tahanan ini baru ditangkap kemarin dengan kasus pembunuhan berencana. Kalau boleh tahu, di mana tahanannya sekarang, Bu? Tahanan menghilang setelah kejadian. Polisi sekarang sedang melakukan pencarian. Sialan, kenapa harus gini sih? Gue kesana bentar ya, mau beli minuman, gue haus. Gue yakin dia yang ngebakar sel penjaranya. Bajingan, lo ya yang ngebakar sel penjaranya Melda. Lepasin gua. Dre, mending bawa dia aja, ikutin gue. Keburu ada yang lihat. Lepasin gua. Ngaku dulu, baru kita lepasin. Lo kan yang bakar sel penjara.
Kalau iya kenapa? Kalian bisa apa? Mereka bertiga udah hilang. Bangsat, apa mau lo? Apa hubungannya mereka sama lo? Sebenarnya nggak ada sih. Gue cuma dibayar doang. Ya sama siapa? Gak usah setengah-setengah deh lo kalau ngomong. Siapa yang nyuruh lo? Di, apa untungnya buat gue kalau gue ngasih tahu lo? Nggak ada. Lo mau berapa? 5M. Anjing, stres lo. Mau tahu nggak? Kasih tahu kita, atau pisau ini bakal nusuk leher lo itu. Tusuk aja. Orang sepolos kalian gak akan bisa ngelakuin ini. Lagian, kalau lo ngebunuh gue gak ada untungnya buat lo. Adanya lo kehilangan bukti-bukti kan? Sialan, kasih tahu gue tujuan lo ngelakuin ini. Duit lah, apa lagi? Yakin, cuman gara-gara duit doang. Maksud lo? Bukan gara-gara kematian orang tua lo. Tahu dari mana lo? Mending lu cepet kasih tahu kami siapa dalang dari semua ini. Atau gue cari tahu semua tentang lo. Jangan main-main sama gue. Ayo guys, cabut. Kalian kenapa pergi gitu aja? Gak balik-balik lagi. Kita ada urusan, dan ini yang mau kita bicarain. Kalian di sana gimana? Dapat info atau yang lainnya? Tadi pas kita survei ternyata benar. Sel penjara yang dibakar itu sel penjara Melda dan keluarganya. Tapi Nyonya Ratna ditemuin udah tewas kebakar. Melda sama Maharindra tiba-tiba hilang. Udah pasti, ini disengaja buat bikin kita kehilangan arah. Kalau emang kebakaran sel penjara yang gak disengaja, gak mungkin secara kebetulan malah sel penjara mereka bertiga yang kebakar. Posisinya Melda udah mau ngungkapin ke kita siapa pelakunya. Bener, ini pasti ulah pelakunya. Buat ngesingkirin bukti yang jelas-jelas udah ada di depan mata. Kalian ngapain tadi? Tiba-tiba pamit pergi dan gak balik-balik. Kita ngetangkap bahasa Alex, dan dia yang udah ngebakar sel penjaranya. Hah? Berarti dia dong pelakunya? Enggak juga, pasti dia kerja sama. Gak mungkin dia ngelakuin hal sebesar ini sendirian. Buat apa dia ngelakuin ini? Dia ngungkapin ke kita kalau dia ngelakuin ini karena uang. Pasti ada yang ngebayar dia buat ngehilangin barang buktinya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan Alex ngelakuin ini karena kelibat kerjasama sama si pelaku. Yang kedua, dia disuruh dan diancam dengan segala bentuk ancaman yang dia takutin. Dan sialnya, dia dibujuk atau diancam, dia tetap gak mau ngasih tahu ke kita siapa pelakunya. Sekarang kita punya dua kasus. Yang pertama kematian Rara, dan yang kedua menghilangnya Rendra sama Melda. Kita bagi tugas. Mako, Alvin, Bang Ren, kalian nyari tahu hal yang janggal di rumah sakit di tanggal meninggalnya Rara. Gua Sora Amaria bakal ngeinterogasi Alex dan nyari tahu penyebab kebakarannya sel penjara mereka. Kita mau ketemu sama seseorang. Oke, gua paham. Oke, kita mulai besok. Hari ini udah larut malam. Kita gunain buat istirahat, biar kita punya banyak energi buat besok. Loh, rumahnya Dika masih ada di sana. Kenapa kita udah berhenti di sini? Setahu gua, jalanan ke rumah Dika itu semakin jauh bakal semakin sempit. Gak muat buat mobil. Kita taruh di sini aja. Kita jalan ke sana. Yaudah deh yuk, jangan lama-lama, ntar waktunya molor. Kakak, Iya, kenapa sayang? nih ambil kertas ini. Ini tulisanku. Bagus kan kak? Ini buatanku, tolong disimpan ya. Jangan lupa dibaca. Wah, bagus banget. Pintar banget kamu nulisnya. Permisi kak, maaf ya kak, kami dari panti asuhan. Kami lagi jalan-jalan pagi biar sehat. Nama dia Ana. Dia dari tadi ngebagiin kertas yang banyak ke beberapa orang yang lewat. Gak apa-apa kok. Kakak ambil ya Ana.
kakak simpan. Dibaca ya, Kak. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Kak. Nih, gue cuman ada ini di kulkas. Diminum ya. Ya elah, Dik, gak usah repot-repot. Ada lagi nggak? Yeay, ngelunjak. Jadi, ada perlu apa kalian sama gue? Lu tahu sesuatu nggak tentang Alex? Kita nanya ini soalnya emang bener-bener butuh info dari lo. Yang mana status lo tuh teman deketnya. Emang apa sih yang dia lakuin sampai kalian nanya hal tentang dia ke gue? Dia ngebakar sel penjara Melda sama keluarganya. Dia yang ngaku sendiri ke kita. Come on, kita butuh info dari lu sebelum kasus ini membesar. Oke, kalau kalian maksa, gue juga pengen ngebantu Alex keluar dari semua masalahnya. Sebenarnya gue nggak tahu yang pasti itu gimana. Intinya, Alex kerjasama sama seseorang karena ambisinya buat balas dendam sama lu, Dre. Kenapa dia mau balas dendam? Dulu, lu sering ngebuat dia kalah dan malu dari Battle of Midnight. Dia pengen balas dendam sama lu yang kebetulan orang yang ngajakin dia kerjasama punya tujuan yang sama kayak Alex. Gue nggak tahu kelanjutannya gimana, tapi tiba-tiba banget gue dengar kabar orang tua Alex meninggal dalam keadaan tragis. Tapi tiba-tiba banget kasus kematiannya ditutup, padahal belum ditemuin apa-apa. Emang sialan, gue tahu lika-liku rencana si pelaku. Dia memanfaatkan orang yang punya tujuan sama dengan si pelaku. Tapi lambat laun, mereka bakal ngecelakain orang yang mereka ajak kerja sama. Emang bajingan. Kalau kalian mau info yang paling mendalam, kalian bisa coba kontak adiknya Alex. Gue punya fotonya. Bentar ya. Adik Alex? Dia punya adik? Kok selama ini gue gak pernah tahu ya? Ini, namanya Anna. Dia masih kecil banget. Masuk SD aja kagak nyampe. Tapi gue akuin, nalarnya melebihi anak SMA. Gue sering ngejenguk dia di panti selagi Alex gak ada kabar. Di kamarnya dia nulis banyak hal yang gak bisa gue ngerti. Dia sering nulis teka-teki, sandi-sandi, dan lainnya. Gue gak tahu dia belajar dari mana. Bahkan informasi tentang Alex, mayoritas gue tahu dari dia. Intinya, kalau kalian butuh informasi tentang Alex, kalian datang aja ke pantinya. Gue bakal kirim alamatnya buat kalian. Hah? Ini kan anak kecil yang tadi kita temuin sebelum ke rumah lo. Ternyata bener, dia ngasih tulisan tangannya ini buat minta tolong. Lihat, dia sengaja ngasih huruf kapital di letak yang random. Dimana, kalau kita gabungin sama huruf kapitalnya, ini bakal ngebentuk kata help. Gue kira ini tulisan biasa dari dia. Gue cuma tahu sedikit informasi ini. Semoga ini bisa ngebantu kalian. Sisanya kalian bisa nyari informasi lewat Ana. Ini lebih dari cukup, Dik. Makasih ya, udah ngebantuin kita. Kita janji, kita bakal ngehilangin semua masalah ini. Ya udah, kita pamit dulu ya. Makasih. Iya, hati-hati di jalan ya. Ada pengunjung. Bentar ya, aku mau manggil Ibu Panti. Selamat datang. Anak-anak, udah ya mainnya sama kakaknya. Udah Gi, main sana di lapangan lagi. Kakaknya lagi butuh sama ibu itu. Siap, Bu. Kalau boleh tahu, kalian ada perlu apa kesini? Kami butuh dengan salah satu anak panti di sini, Bu. Namanya Ana. Dia punya rambut yang pendek, berwarna ungu. Sekarang dia ada di sini. Oh, dia baru aja balik dari jalan pagi sama beberapa temannya tadi. Sekejap ya, saya panggilkan dulu. Ana? Ana, sini dulu nak.
Hana. Bisa kami bicara sama Hana bentar, Bu? Oh, tentu. Mari, saya tinggal dulu ya. Ana kan? Adiknya Alex? Jangan langsung tanyain ke situ. Jantungan ntar anak orang. Iya kak, kakak kok bisa tahu? Kamu tadi ngasih kakak kertas yang isinya tulisan tangan kamu. Kamu minta tolong kan? Kamu mau minta tolong apa? Bisa dijelasin ke kakak? Akhirnya ada yang sadar sama arti dari tulisanku. Aku mohon kak, tolongin abang aku dari orang jahat. Orang jahat? Coba jelasin ke kita apa yang kamu alami. Kita pasti bakalan bantu kamu. Jadi gini, Bang Alex kerja sama seseorang kak. Lambat laun Bang Alex dapat tugas yang makin menjadi-jadi. Suatu hari Bang Alex dapat tugas yang di luar batas. Bang Alex udah nyoba buat nolak dan berhenti kerja sama orang itu. Tapi malam harinya orang tua Ana dibunuh karena Bang Alex gak ngikutin perintah orang itu. Orang tua kita diseret pakai mobil ke aspal. Karena gak mau hal itu terjadi ke aku, Bang Alex mutusin buat ngelanjutin kerjasamanya bareng orang itu secara terpaksa. Dan dia juga masukin aku ke panti dan ngerubah warna rambut aku biar gak ada yang tahu kalau aku tuh adiknya ke Alex. Tolongin Bang Alex kak, aku takut dia kenapa-napa. Jadi Alex ngerubah warna rambutmu biar orang itu nggak kenalin kamu dan kamu nggak akan ditarget kayak orang tuamu. Iya kak, Bang Alex gak jahat kok. Dia cuma mau ngelindungin aku. Dia rela ngekotorin tangannya sendiri demi aku. Oh, I see. Kakak bisa bantuin kamu, tapi kamu harus bantuin kakak. Gimana? Kalian dapat sesuatu? Kita nggak dapat apa-apa. Kita tadi mutusin buat pergi ke rumah sakit dan nggak-interogasi dokter yang ngerawat Rara. Setelah kita datang ke sana, kita nggak nemuin dia sama sekali. Kabarnya dia udah resign beberapa hari yang lalu dan digantiin sama dokter yang baru. Kita juga sempat lacak dan nyari tempat tinggalnya, tapi namanya nggak ada di daftar penduduk kota ini. Kemungkinan dia udah pergi keluar kota. Ya kali kita menyusul dia ke sana. Kita juga sempat pergi ke kantor polisi buat nanyain kasus meninggalnya Rara. Tapi kita malah dapetin informasi kalau kasusnya udah lama ditutup. Ada yang janggal. Kalian gimana? Dapat sesuatu? Kita malah berbanding 90 derajat dari kalian. Kita dapetin banyak informasi soal Alex. Kita juga dapetin sesuatu yang membantu banget. Oke, kita nggak ada banyak waktu buat jelasin semuanya. Nanti kalian bakal tahu sendiri. Karena di sini pihak Alex menguntungkan buat kita. Kita urus bagian Alex dulu bareng-bareng. Siapa tahu setelah ini dia tahu soal kematian Rara. Susah banget sih. Talinya kuat banget simpulnya. Dugaan gue bener lagi. Mereka pasti nyariin gue sampai ke sini. Bisa-bisanya. Ngelacak pakai apa sih? Moga aja adik gue baik-baik aja. Gue cuma bisa pasrah di sini. Keluar kalian dari sini. Gue udah tenang sendiri, tapi kalian malah bawa rombongan. Gak usah pura-pura tegar. Gue tahu lu punya masalah. Orang tua lu meninggal dan lu terpaksa kan ngelakuin hal ekstrim ini. Sok tau banget lu. Tengil banget tinggal ngasih tahu ke kita siapa pelakunya aja susah amat. Sampai gue mati pun gak akan gue kasih tahu. Gue mohon pergi dari sini sebelum kalian celaka. Dengan keadaan lu yang masih terikat, bisa bikin kita celaka.
1, 2, 3. Bicara. Bang Alex, tolong kasih tahu ke Kak Rea dan temennya apa yang udah terjadi. Kalau abang ngetutupin ini semua gak ada gunanya. Yang abang dapetin cuma ngebantuin seorang iblis berwujud manusia. Kasih tahu semuanya ke Kak Rea dan temannya. Kak Rea udah janji sama aku, dia dan temannya akan nyari tahu siapa pelaku yang udah ngebunuh ayah ibu dan balas dendam sama orang-orang itu. Abang sayang sama aku kan? Abang sayang sama ayah dan ibu. Aku sayang sama abang. Abang jaga diri ya. Kak Rea sama temennya pasti ngebantuin abang. Mereka baik. Lex, gue bakal bantuin lo. Gue bakal hilangin nyawa orang yang ngebunuh keluarga lo. Gue tahu dendam kita sama. Come on, lo tinggal speak up aja siapa pelakunya dan apa yang terjadi, Lex. Kita emang musuhan, tapi soal ini, gue mau kok kerja sama bareng lu. Gue bakal bikin lu dan adik lu bisa bersatu lagi. Gue ngeliat Ana hidup aja gue udah bersyukur banget. Maksud lo? Oke, sebelum terlambat. Beberapa hari lalu gue dapet kontak dari seseorang yang berinisial A. Dia nawarin bentuk kerjasama bareng gue buat ngebunuh lu, Dre. Kebetulan banget gue lagi diselimuti amarah dan dendam gue ke lu karena lu sering mempermaluin gue di Battle of Midnight. Dan gue selalu ngerasa kalah. Lu selalu diprioritaskan di sekolah. Dan gue, enggak. Karena hal itu gue nerima kerjasama itu. Awalnya baik-baik aja. Dia cuma nyuruh gue beberapa hal kecil. Tapi lambat laun, orang itu nyuruh gue buat ngelakuin hal ekstrim. Gue gak mampu buat ngelakuin itu. Gue mutusin buat berhenti. Tapi celakanya orang tua gue dibunuh. Gue minta bantuan polisi tapi tiba-tiba banget kasusnya ditutup gitu aja. Mau gak mau, gue harus ngelanjutin kerja sama itu dan keluarga gue cuma tersisa Ana. Karena kejadian yang nimpa orang tua gue takut terulang ke Ana, gue ngubah penampilannya seolah-olah dia bukan adik kandung gue. Gue tinggalin dia di panti dan gue minta Dika sama Raka buat ngurusin dia. Kasus ini berhubungan sama hidup lo, Dre. Sangat berkaitan. Dan liciknya, orang yang gue ajak kerja sama ini cuma ngasih tahu inisialnya aja. Dan lo tahu kenapa kematian yang berhubungan sama kasus ini selalu ditutup? Karena orang gila itu juga kerja sama Kapolri di kota ini. Oke, kalian pasti butuh info ini. Tentang kematian Rara. Dia dibunuh sama dokter yang udah ngerawat dia. Bukan pure dibunuh dokter itu, tapi juga ada campur tangan Melda. Soal gua ngebakar sel penjara itu emang bener. Apalagi alasannya selain biar kalian kehilangan jejak. Melda dan keluarganya tahu segala hal. Hari itu, dimana kalian mau ngebebasin Melda, biar Melda bisa ngasih tahu siapa pelakunya, Melda bener-bener pengen ngasih tahu ke kalian siapa pelakunya. Karena pelakunya malah ngecerobosin Melda dan keluarganya ke penjara setelah mereka ngejalin kerjasama. Tapi gue disuruh buat ngebakar sel itu malam itu juga. Sekarang, Melda dan Maharendra disekap di tempat yang gak manusiawi. Stres banget tuh pelaku. Satu lagi yang harus kalian tahu. Pergi ke rumah gue yang dulu. Tahu kan alamatnya? Masuk ke rumah gue. Kuncinya gue taruh di pot depan pintu. Di kamar gue ada foto plat nomor mobil yang sering dipakai pelaku. Jadi kalian bisa pakai itu buat ngelacak mobil itu dan nemuin si pelaku. Gue dapet itu dari mobil yang nyeret orang tua gue sampai meninggal. Kenapa nggak lu kasih tahu langsung siapa pelakunya? Gak bisa, kalian harus pergi dari sini sekarang. Kenapa sih lu tinggal kasih tahu aja pelakunya? Dengerin gue baik-baik. Gue kali ini serius. Pergi dari sini sekarang. Iya, kita harus benar-benar pergi dari sini sekarang. Cepat, kalian duluan. Gue nyusul. Lu ngapain ngasih gue perekam kayak gini? Kalau gue ngebebasin lu sekarang gak sempat. Talinya udah gue ikat dengan keras. Perekam ini aktif. Lu teriak aja sekencang mungkin dan kasih tahu gue siapa pelakunya. Dancing to the